Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dimensi 3, yaitu menentukan jarak titik ke bidang. Apa sih titik ke bidang itu? Nanti kalian simak ya penjelasannya. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, kalian bisa mengisi absen terlebih dahulu yang sudah Ibu kirimkan linknya di Google Classroom. Itu adalah sebagai bukti bahwa kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya kalian simak penjelasan dari Ibu tentang titik ke bidang. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi 3, bagian jarak titik ke bidang. Nah, di sini cara menentukan jarak titik ke bidang, langkah yang pertama. Nah, di sini kita mempunyai sebuah titik A dan bidang P. Nah, ini titik A dan bidang P. Nah, yang pertama buat garis dari titik A yang tegak lurus ke salah satu garis pada bidang P. Nah, kita buat dulu nih garis yang tegak lurus dari titik A. Nah, di sini saya mengambil garis dari bidang P-nya ialah garis BC. Kemudian setelah itu kita buat garis yang tegak lurus dari titik A ke garis BC. Nah, seperti ini. Setelah itu maka di sini berpotongan garis A dan C berpotongan dan disebut dengan garis P. Nah, setelah itu buat garis pada bidang P yang melalui titik P yang terletak lurus dengan garis BC seperti ini. Nah, setelah itu jarak dari A ke bidang P sama dengan jarak dari A ke garis OP. Jarak dari A ke P sama dengan jarak dari A ke garis OP. Nah, OP merupakan wakil dari V. Nah, maka jarak dari A ke OP sama dengan garis AX. Nah, misalkan di sini saya mempunyai contoh soal. Nah, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm, tentukan jarak titik A ke bidang DCGH. Nah, di sini ada sebuah kubus ABCD EFGH. Nah, kan yang diminta jarak titik A ke bidang DCGH. Jadi A-nya ini. Nah, bidang DCGH, bidangnya ini yang ada di belakang ya, sisi yang ada di belakang. Nah, jadi mana sih yang disebut jarak titik A ke bidang DCGH? Ada yang sudah tahu? Nah, betul ya, ini contoh soalnya masih sederhana. Jarak dari titik A ke bidang DCGH ialah garis AD. Kenapa? Karena sangat jelas garis AD tegak lurus terhadap bidang DCGH. Mungkin masih ada yang masih bingung? Nah, konsep tegak lurus tadi, sebuah garis dikatakan tegak lurus bidang jika garis tersebut tegak lurus terhadap semua garis yang ada di bidang tersebut. Nah, AD tegak lurus BD, AD tegak lurus DC, AD tegak lurus DG, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, berarti panjang AD-nya ialah 10 cm, karena AD merupakan rusuk dari kubus. Maka dapat kita simpulkan jarak A ke DCGH diwakilkan oleh garis AD. Panjang garis AD adalah 10 cm. Nah, contoh yang kedua yaitu diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm, tentukan jarak titik A ke bidang BDHF. Nah, BDHF ini merupakan bidang diagonal. Nah, cara mencari titik A ke bidang BDHF-nya adalah kita tarik garis tegak lurus dengan bidang tersebut. Nah, posisinya seperti ini. BD merupakan di sisi alas, sehingga BD pasti tegak lurus dengan AC. Maka jelas AC tegak lurus dengan bidang BDHF.
karena yang diminta hanya BDHF saja, maka jarak A ke bidang BDHF bisa diwakili oleh garis AP, di mana AP itu merupakan setengah dari diagonal sisi AC. Sehingga kita dapat tuliskan setengah kali AC sama dengan setengah kali 10 akar 2 cm. Maka hasilnya adalah 5 akar 2 cm. Maka dapat kita simpulkan jarak A ke bidang BDHF diwakili oleh garis AP sama dengan 5 akar 2 cm. Nah, mungkin sekian penjelasan dari Ibu. Semoga kalian bisa dapat mengerti dan bisa dipahami. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung saja tanyakan di Google Classroom maupun di WhatsApp group. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.